Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pengurus masjid yang kita hormati, alim ulama, jati pandai, tokoh masyarakat, tak saya sebutkan gelar, kecil tak saya sebutkan nama, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah yang saya hormati. Bersyukur kita pada malam hari ini, pada malam yang kedua, kita berharap dengan betul-betul harapan yang tinggi kepada Allah, semoga semua amalan kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian betul-betul untuk hari-hari berikutnya Allah semakin mempermudah kita untuk lebih berkualitas lagi ketaatan kita kepada-Nya. Kemudian para Rasulullah dan Sayyidina Muhammad dan Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, kegembiraan ini memang sudah lama ya kita mohonkan kepada Allah. 2 bulan yang lewat, ya Allah, sampaikanlah umurku di dalam bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, sampai umur kita di dalam bulan suci Ramadan ini. Ini merupakan sesuatu anugerah Allah yang begitu tinggi nilainya. Ketika kita bisa menjalankan puasa ini dengan baik dan sempurna, maka akan kokohlah keislaman pada diri kita. Kenapa, Bapak Ibu semuanya? Karena keislaman kita ini ditopang oleh 5 dasar. Bunyan Islam adalah khams, kata Rasulullah. Keislaman kita ini itu betul-betul ditopang oleh 5 tiang penyangga. Mesti kelima ini bisa dilakukan dengan sempurna. Ya, itulah rukun Islam: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Pada bulan ini kita memfokuskan diri, memaksimalkan diri untuk mengerjakan sebuah tiang penyangga. Kalau tidak kita lakukan dengan baik, akan olenglah keislaman pada diri kita masing-masing. Kita bersyukur. Maka ini merupakan kewajiban untuk mengajak orang supaya mau beribadah puasa ini. Bukan tugas ustaz saja, Pak. Semua kita berkewajiban ajak anak-anak, ajak cucu, ajak tetangga, ajak suami, ajak kawan-kawan, mari berpuasa, mari berpuasa. Ini kewajiban kepada kita mengajak, terutama kepada keluarga kita. Ajak berpuasa. Alhamdulillah kita sudah melakukannya. Karena kewajiban ini merupakan kewajiban kita, maka agak tercela. Sering kita nengok kalau ada tukang bekerja di rumah kita kasih dia minum, Pak. Ini tercela. Terus sering kita kan kadang-kadang ini sibuk puasa, sibuk renovasi rumah. Itulah kadang-kadang kita. Padahal ini kan bisa sebelum puasa. Katanya nanti luntur catnya. Itu kebiasaan. Ini menyebabkan terganggunya kualitas ibadah kita. Sibuk Ramadan, sibuk renovasi rumah, sibuk cat rumah. Kadang-kadang tukang ini dia tak puasa, kita kasih minum. Ini kesalahan. Mestinya kita mengajak mari berpuasa, mari berpuasa. Karena tukang bekerja di rumah itu tidak termasuk uzur, Pak. Karena mereka terbiasa terlatih dengan pekerjaan itu tak berat bagi mereka.
Kecuali mungkin mereka bekerja di tambang batu bara yang panas tuh bolehlah. Mungkin mereka memecahkan batu, mengangkat balok di panas bolehlah. Tapi kalau sudah skill mereka di situ, tidak begitu berat. Kita tengok pemain bola Zidane itu walaupun bulan puasa bertanding di puasa, Pak. Pemain dunia yang muslim itu setiap tanding itu ada pertandingan bola, dia selalu puasa. Kenapa? Karena fisik dia itu terlatih, tak berat untuk itu. Jadi tak bisa dibilang kalau tukang cuma ngecat rumah, memperbaiki keramik dalam rumah, tercela kita. Jadi kita berkewajiban ajak semuanya anak. Kita kan selalu nih, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa kita yang mungkin tak pernah kita tinggal alpa untuk memohonkan kepada Allah. Kita ingin keluarga yang betul-betul taat bersama-sama, anak istri jadi pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Nah, ternyata alhamdulillah Allah sampaikan kita di bulan suci Ramadan. Segampang-gampangnya, semudah-mudahnya jadi bertakwa itu, yang menjaminnya bukan siapa-siapa, melainkan Zat yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah jaminkan. Allah jaminkan jalan pintas bisa jadi bertakwa. La'allakum tattaqun. Ramadan ini kuliah bertahun-tahun sampai S2, S3 dan seterusnya, tak ada jaminan dari Allah. Mondok kita bertahun-tahun, tapi ini Allah jaminkan. Maka oleh sebab itu kita ajaklah anak kita, keluarga kita semuanya. Itu tugas pertama. Selanjutnya tugas kita apa? Memaksimalkan diri beribadah di dalamnya. Tadi mengajaknya penting. Kemudian maksimalkan diri, Pak. Kalau bahasa Allah itu fattaqullaha mastata'tum. Kita kerahkanlah semua kemampuan kita semaksimalnya. Apakah sama kemampuan kita? Tentu beda. Tapi semaksimal kemampuan kita masing-masing. Kerahkan. Apa potensi kita? Banyak. Kekuatan fisik kita, potensi harta kita, potensi waktu kita, potensi sempat kita, itu kerahkan untuk bisa maksimal ibadah di bulan puasa ini. Kerahkan. Jangan kita asal-asalan. Jangan kita tidak mendapatkan manfaat yang maksimal nantinya. Sebab ini sudah bahasa Nabi, Pak. Kamin shaimin Tuhan. Banyak orang puasa tak dapat apa-apa, tak maksimal, tak total. Kalau kita itu menyelamkan dengan tenggelam di dalam bulan Ramadan ini untuk beribadah di dalamnya, sehingga kita memang mendapatkan rahmah berkah kemuliaan Ramadan itu secara maksimal. Dari potensi ini, Pak, mari kita betul-betul pergunakan untuk ibadah di bulan Ramadan. Fisik-fisik yang kuat, mari puasa, jangan sampai tidak puasa. Jangan sampai puasa cuma 25 hari. Fisik-fisik yang kuat, mari kuatkan diri berdiri di sholat tarawihnya. Jangan tak sanggup banyak bulan ya Allah, nak makan di sholat tarawih. Fisik kuat, itulah guna fisik kuat, itulah guna otot besar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan diri untuk bisa berdiri sholat tarawih. Kuatkan diri untuk bisa sholat tahajud. Kuatkan diri, itulah fungsi kita berotot besar untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Potensi ini mesti kita pergunakan. Kalau tidak rugi, Pak. Kalau bicara mulianya Ramadan, sudah puluhan kali kita memahami. Tapi yang jelas maksimalkan diri. Potensi harta kita mari berinfak. Kalau ingin menjadi orang bertakwa, Allah 2 kali sebutkan ciri orang bertakwa itu dalam Al-Quran, berinfak. Dalam surah Al-Baqarah, anfiqu mimma razaqnakum
itu menafkahkan sebagian dari harta kita. Dari surah Ali Imran juga seperti itu. Fisarra'i wad-dharra. Mereka yang bertakwa itu orang yang berinfak di jalan Allah dalam posisi sempit ataupun lapang, dalam posisi lapang ataupun sempit. Infak itu ditekankan betul. Ciri orang bertakwa berinfak. Maka kalau kita malas berinfak, tidak mau memberi, membagi kepada orang-orang, maka takwa kita itu masih dipertanyakan. Sebab dalam Quran itu 2 kali infak. Surah Al-Baqarah, surah Ali Imran. Bahkan dalam surah Al-Imran kita ulang tadi, baik waktu lapang, banyak kita dapat rezeki atau dikit rezeki kita, infak jalan itu tanda orang bertakwa. Itu ciri orang bertakwa. Kemudian potensi sempat kita apa? Sempat kita ini marilah banyak ibadah. Kalau kita tengok ibadah begitu banyak dan Ramadan ini banyak sekali. Jangan sampai sempat kita ini gunanya lain, gunanya untuk main HP dia sempat. Kalau 1 jam main HP itu rasanya 5 menit, apalagi yang disampaikan oleh Ketua MUI itu, untuk pembekalan itu, jangan sampai main judi dalam HP itu. Menunggu berbuka si paket main cheat tuh. Judi dalam HP itu. Ini sudah jadi kasus yang oleh Ketua MUI itu orang sampaikan. Ini sudah meresahkan nih. Aneh kita umat Islam Pak, aneh, milih. Kalau Allah bilang khamar haram, banyak kita yang agak muntah-muntah dengan obat. Allah bilang daging babi haram, mau kita muntah semuanya. Tapi kalau dia bilang judi haram, tak muntah-muntah, main judi ya. Aneh kita umat Islam. Padahal sama-sama haram Pak, judi haram, khamar haram juga dalam Quran, tapi ada benar musyawarah berjudi dulu kan. Ini luar biasa nih Pak. Jangan sampai waktu itu lah. Waktunya itu. Apa kata Allah? Fa iza qudiyatis shalah fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Selesai kalian salat, berzikirlah banyak-banyak kepada Allah. Waktu berdiri, waktu duduk, waktu berbaring, zikirlah. 1 kali zikir di dalam bulan Ramadan ini beda dengan zikir di luar bulan Ramadan. Mata banyak-banyak baca Quran, mulut banyak-banyaklah baca Quran, telinga banyaklah dengarkan kajian-kajian. Ini potensi Pak, potensi yang ada pada diri kita, mari kita kerahkan agar kita bisa maksimal. Berat ya, tapi hasilnya Pak. Makanya sering dibilangkan kegembiraan orang-orang yang beribadah puasa itu, pertama gembira waktu berbuka. Orang yang berpuasa itu ketika mau berbuka itu senang, minta ampun batin, ya Allah, aku selesai puasa hari ini. Tapi kalau dia tidak puasa, gimana rasanya ya? Pura-pura ada suami kita tak puasa, dia pura-pura senang aja dia berbuka dalam hatinya, ya aku tak puasa. Kalau tidak puasa, ya Allah senang, ya Allah hari ini aku selesai puasa. Tambah lagi dengan kolak cendol pula, nikmat, minta ampun kan, es pula. Tapi puasa, kalau tidak puasa, itu bohong aja. Itu yang enak di mulut aja, batin itu ya Allah aku tak puasa hari ini. Berarti gitu dia. Tak enak kita. Kalau tak puasa kita, kemudian kita ikut berbuka, kawan memang dari raut wajahnya ya Allah nikmat. Kita tidak pura-pura aja pada hati kita, mampus kalau tak puasa, rugi. Sudah paling-paling menggerutulah hati kita. Tak besok Omar tidak bisa lepas banyak. Ini kesenangan. Kesenangan tertinggi apa? Berjumpa dengan Allah. Berjumpa dengan Allah itu kesenangan tertinggi. Apa penyebab kita senang berjumpa dengan Allah? Kita punya modal. Apa modal kita? La'allakum tattaqun. Kita keluar dari bulan Ramadan ini jadi orang bertakwa. Ibu-ibu mau pulang kampung, Bu? Ada yang mau pulang kampung, Pak, Bu ya? Jadi kita bayangkan. Peraturan pemerintah
Yang aman pulang kampung vaksin booster. Itu bebas saja. Bahkan ditunjukkan aman. Kalau vaksinnya vaksin pertama itu sampai hendaknya bagi aku. Artinya apa? Kalau bapak kita, saya dan kita semuanya meninggal cuma bawa label Islam itu bermasalah tuh Pak. Coba kalau tidak percaya, coba ibu mati dulu kalau ya lapor sama saya. Labelnya Islam saja. Meninggal bawa label Islam itu bermasalah di hadapan Allah. Memang Allah ridho. Tapi apa kata Allah? Summa arsalna kitabal ladzina istafaina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bismillah. Jadi label yang cuma Islam mungkin yang zalimun li nafsi. Ya, apalagi Islam KTP Pak. Itu berat kali, tapi masuk surga. Dan tafsir Ibnu Katsir masuk surga, yang sudah syahadat masuk surga semuanya. Tapi si mantalu hisab, seberat-beratnya hisab. Nah, kalau cuma bawa modal Islam saja Pak dihisab oleh Allah, minta ampun. Dan tidak seperti nimbang-nimbang badan di apa itu berat. Antri kita, ya Allah, dan tak terbayang. Jadi kalau orang yang sudah punya modal takwa dan nafsu, kita kan menjinakkan nafsu nih Pak. Makanya di ujung ayat, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhulu fi ibadi, wadkhulu jannati. Itu ketika meninggal tuh, malaikat panggil, wahai jiwa yang tenang. Kita kan menjinakkan nafsu di bulan Ramadan. Ketika kita sampai kepada tingkat nafsu mutmainnah itu, panggil, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Tidak ditambah-tambah malaikat, keluar kau, keluar kau. Kalau yang jahat tuh, ala laknatullah alal qaumil kafirin, ala laknatullah alal qaumil zalimin. Allah melaknat kelompok yang kafir, Allah melaknat kelompok yang zalim. Diutus oleh Allah malaikat Israel dipaksa, keluar kau. Ditendang-tendang Pak, mau mati ya Pak ya. Belum lagi mau masuk surga, mau mati ya. Bahasanya itu bagaikan bambu ditarik sungsang. Robert, bagi kita itu bagaikan benang basah ditarik di tepung, berserak tepung. Begitulah beratnya orang kafir yang orang zalim mau mati. Tapi kalau orang bertakwa, orang yang sudah berhasil menenangkan jiwanya, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, panggil. Mari pulang. Oh, kita pun mau pulang Pak. Kan sering kita dengan sufi-sufi itu kalau dia sudah bersenandung tuh, aku rindu berjumpa dengan Engkau ya Allah. Mati dan hidup sama bagi mereka itu Pak. Baik. Kalau sudah menginjakkan kaki di hadapan Allah, surah Yasin, salamun qaulam mir rabbir rahim. Allah ucapkan ucapan selamat. Selamat kau bisa menginjakkan kaki. Enak Pak dari orang bertakwa ini. Allah ucapkan kata selamat. Selamat kalian sudah bisa menginjakkan kaki ke surga. Kita kalau disalami bupati saja kira minta ampun. Ini hadiah, trofi, piala bergilir, piala dari bupati, dapatlah kita hadiah. Ini piala ini lama loh, kita rawat, ini kenangan dari bupati, salam foto-foto dengan bupati kemana-mana. Ini bersama bupati. Ini kalau kita sampai menginjakkan kaki Allah dan salam qaulam mir rabbir. Selamat kalian berhasil masuk surga. Oh, itulah enaknya Pak. Ramadan ini dua enaknya. Pertama enaknya kita ketika berbuka, kedua enaknya berjumpa dengan Allah. Karena kita punya modal Pak, itu takwa. Kalau tak berhasil itu mah kali Pak. Ya jelas potensi diri kita ini mari kerahkan. Jangan lalai, jangan baca Quran, tidak. Pokoknya apa yang disuruh selama Ramadan ini amalannya banyak. Ialah kita berpuasa, ya sholat tarawihnya, ya baca Qurannya, ya sedekahnya, ya iktikafnya, semuanya kita lakukanlah. Potensi yang kita miliki ini Pak, waktu. Maka janganlah dibikin-bikin acara-acara yang bisa menyebabkan sulitnya kita ibadah.
Sudahlah. Selama ini Allah sudah memberikan kita kesempatan yang lain. Bukan arti kita tidak beraktivitas berikhtiar, tidak. Tapi mari kita memang betul-betul kita fokuskan diri untuk bisa maksimal ibadah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita keluar menjadi la'allakum tattaqun dan kelakun habis dosa-dosa kita. Dan yang terpenting, mari keluarga kita, anak-anak kita ajak. Inilah momen terindah agar kita bisa dekat dengan anak-anak kita. Selama ini mungkin berada satu rumah tapi berjauhan. Kenapa? Karena si A, suami di pojok sini main HP, istri di sini main HP, anak di sini main HP, sama-sama satu rumah tuh, tapi tak connect. Tapi di bulan Ramadan ini, ketika kita berbuka bersama-sama, ketika bersahur bersama-sama, momen ini mari kita pergunakan untuk banyak berkomunikasi dengan anak-anak kita. Pak, Bu, ini sosial kita tinggi nih. Kita dulu pernah nengok kasus dalam WA ya, kita tahu apa itu? Ada anak usia SMP hilang, kemudian seminggu setelah itu pulang. Itu tak hilang kalau perempuan, dia kabur dengan pacarnya. Ini berbahaya saudara-saudara. Kenapa? Kadang-kadang anak kita sampai di rumah, sampai kamar, dia sendiri main HP. Sama kita tak curhat ya Pak, tak ada komunikasi. Dia curhat dengan HP yang terbaik. Anak itu mau jujur curhat dengan kita, bercerita apa adanya, keluh kesahnya dengan kita. Ini pertanda kita akan mendapatkan kebaikan dalam hidup berumah tangga dengan anak-anak kita. Tapi dia diam saja, nampaknya biasa-biasa saja, tapi sebenarnya banyak masalah yang dicurhatkan lewat HP-nya. Lebih baik anak curhat dengan kita, dengan ibu-ibunya. Bu, ini kami pesankan masalahnya kepada ibu-ibu. Baju baru biarlah bapak-bapak yang pusing memikirkannya. Ongkos pulang kampung biarlah bapak-bapak yang pusing memikirkannya. Tapi memang anak-anak komunikasinya baik dengan orang tuanya. Jujur mereka, ini alamat kita akan baik dalam hidup berumah tangga. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Awalnya itulah baik dari rumah, insya Allah akan terjadilah kita menjadi keluarga yang soleh. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semua kita termasuk hamba-hamba yang memperoleh dua kesenangan, kebahagiaan, bahagia di berbuka dan bahagia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian berkata saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.